Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Adelia Saharani, Rika Amelia, Nazima Azazafira, Putri Dwi Aprilia, dan saya sendiri yaitu Putri Karlia Isnaini, yang akan membahas tentang hak asasi manusia. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Latar belakang pemikiran tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah menjadi isu global yang pengakuannya menjadi komitmen dunia internasional. Namun, kepedulian terhadap hak asasi manusia masih sangat kurang. Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Hak asasi manusia yang dikumandangkan oleh negara maju pada saat itu umumnya mengacu pada Deklarasi Semesta tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini prinsipnya hampir diterima oleh seluruh anggota PBB, termasuk di dalamnya adalah negara Indonesia. Latar belakang timbulnya pemikiran tentang hak asasi manusia juga ditandai dengan beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu Thomas Hobbes. Hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya Homo homini lupus, belum omnium contra omnes. Manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Nah, pandangan Thomas Hobbes disebut sebagai teori yang mengarah kepada pembentukan monarki absolut. Pendapat kedua yaitu John Locke. Manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan menurutnya adalah hak yang berkaitan dengan perjanjian semata, sedangkan hak yang lainnya tetap berada pada masing individu kepada orang lain tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu menurut Jean-Jacques Rousseau. Melalui bukunya Du Kontrak Sosial, menghendaki adanya suatu demokrasi di mana kedaulatan ada di tangan rakyat. Selanjutnya adalah pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa atau status lainnya. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Sejarah lahirnya HAM. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sejarah perkembangan HAM ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Pada masa prakemerdekaan, pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Dalam surat-surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran HAM di Indonesia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Pada masa kemerdekaan, yaitu ada pada masa Orde Lama, Gigi membela agar HAM diatur secara luas dalam UUD 1945, dan pada masa Orde Baru, HAM dianggap sebagai paham liberal atau barat yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Dan pada masa reformasi, pemerintah meratifikasi 2 instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM. Selanjutnya adalah teori dan prinsip HAM. Teori-teori hak asasi manusia. Teori pertama, teori perjanjian masyarakat, dikemukakan oleh John Locke, menyebutkan bahwa ketika manusia berkeinginan membentuk negara, maka semua hak yang ada pada manusia harus dijamin dalam undang-undang. Teori kedua, teori teos politika, dikemukakan oleh Montesquieu bahwa kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif.
Pemisahan ini untuk melindungi hak asasi dan kekuasaan penguasa. Teori ketiga, teori kedaulatan rakyat. Dikemukakan oleh J.J. Rousseau, menyatakan bahwa penguasa diangkat oleh rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat termasuk hak asasi. Teori keempat, teori negara hukum, dikemukakan oleh Immanuel Kant bahwa negara bertujuan untuk melindungi hak asasi dan kewajiban warga negara. Prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, universal, prinsip yang tertinggi di mana HAM itu berlaku secara keseluruhan dimanapun seseorang berada di dunia ini. Prinsip kedua, saling terkait. Saling terkait, hak yang dimiliki seseorang selalu mempunyai keterkaitan satu sama lain, menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan karena kesemuanya itu membentuk HAM secara keseluruhan. Prinsip ketiga, prinsip tidak dapat dibagi. Secara logika, apabila hak asasi yang dimiliki terkumpul menjadi satu kesatuan, akan jelas bahwa HAM itu tidak dapat dibagi atau dijual terpisah istilahnya. Kesetaraan, semua manusia terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Sesuatu dengan UUD pasal 1 HAM menyatakan bahwa setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat. Prinsip non-diskriminatif, prinsip ini hanya memastikan bahwa tidak seseorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, politik, dan status lainnya. Macam-macam HAM dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi, seperti kebebasan bergerak, bepergian, dan beberapa tempat, kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang kedua yaitu hak asasi politik, seperti hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik, dan yang terakhir hak berkumpul dan berserikat. Yang ketiga yaitu hak asasi ekonomi, seperti hak memiliki, mencari dan mengumpulkan, hak memilih pekerjaan, hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Dan yang keempat yaitu hak asasi hukum, seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima yaitu hak asasi sosial dan budaya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perumahan yang layak, hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan, dan hak untuk mendapat perlindungan terhadap karya cipta. Dan yang keenam yaitu hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, seperti hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Pembahasan selanjutnya adalah HAM di Indonesia. Dalam UUD 1945 pasal 28I ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak tidak diperbudak, hak diakui di mata hukum, serta hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlarut-larut. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, yaitu Usman Hamid, mengatakan pelaksanaan HAM di Indonesia tidak berjalan dengan baik, justru berjalan mundur. Komitmen pemerintahan terhadap HAM sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada. Undang-undang yang mengatur HAM 1 Pasal 27 Ayat 1 hak atas kesamaan hukum dan pemerintah, 2 Pasal 27 Ayat 2 hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, 3 Pasal 27 Ayat 3 hak untuk membela negara, 4 Pasal 28 kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, 5 Pasal 28 A sampai J hak asasi manusia, 6 Pasal 29 Ayat 2 kemerdekaan beragama dan beribadah, 7 Pasal 30 hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara, 8 Pasal 31 hak mendapat pendidikan, 9 Pasal 32 hak mengembangkan dan memelihara budaya, 10 Pasal 33 hak kehidupan ekonomi, 11 Pasal 34 hak atas jaminan sosial. Lembaga yang menangani HAM 1 Komnas HAM, 2 LPSK, 3 KPAI, 4 LBH, 5 Pengadilan HAM, 6 Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Contoh pelanggaran HAM, perundungan ataupun perkelahian.
Contoh pelanggaran ringan: 1. Pencurian, 2. Pencemaran nama baik, 3. Pengancaman, 4. Penghinaan, 5. Kekerasan fisik yang sifatnya ringan, 6. Menghalangi orang untuk beraspirasi. Contoh pelanggaran HAM berat: 1. Tragedi Tanjung Priuk pada 12 Desember 1984, 2. Penculikan aktivis pada tahun 98. Upaya pencegahan pelanggaran HAM: 1. Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah, 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah, 4. Meningkatkan penyebaran luasan prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal, 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Pembahasan tadi merupakan penutup dari materi hak asasi manusia. Kami dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah penulisan, dan kurang dalam penjelasan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.